Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar fikih tentang pelaksanaan pernikahan dan walimah pada pertemuan ketiga ini. Ya. Baik, untuk absensinya silahkan bisa dicek di WA atau langsung di Google Classroom seperti biasa. Di sana sudah tersedia. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Selesai? Baik, langsung saja. Kita seperti biasa belajar di Google Classroom. Ya, kita ketik Google Classroom. Google Classroom ya. Nih, enter Google Classroom. Pastikan menggunakan email sesuai dengan email kemarin yang sudah masuk ke kelas 12 agama 4. Kemarin saya menggunakan akun saya sendiri yang jadi gurunya. Di sini saya cek dulu. Sini ada kelas 12 agama 4. Ya. Di sini kode kelasnya tetap PECA 5X4. Nah, kemarin tugas kelasnya untuk pertemuan ketiga. Di sini ada kuis modul, kuis yang ada di dalam modul, terus ada LKPD. Nah, jadi kalian untuk LKPD-nya masih belum ada yang mengerjakan ya. Untuk yang kuisnya sudah ada yang 2 mengerjakan, sudah ada yang 2 yang sudah dinilai. Nah, silakan sebelum tenggat waktu yang ditentukan hari Sabtu, kalian bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang ada di Google Classroom ini. Untuk absensinya bisa diisi di sini ya, di Google Formulir. Nah, kembali ke akun siswa. Misalkan ini yang kemarin kan punya Mas. Ya. Di sini ada kelas 12 agama 4. Nah, di sini kalau di Google Classroom kalian ada tenggat waktunya Sabtu ya, jam 12 kurang 1 menit. Ada LKPD 3 sama kuis modul. Nah, langsung diklik. Kalau misalkan mau mengerjakan tugasnya, langsung isi di Google Formulir, di sana ada ya. Lanjut untuk sebentar. Untuk tugasnya, selain ada kuis sama LKPD, di sini juga ada absensi. Jangan lupa absensi diisi setelah pertemuan ya. Nah, di sini sudah tersedia PowerPoint ketiga dan modul ketiga. Nah, isinya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Ya, di sini sudah ada namanya. Terus ya. Nih, silakan bisa dibuka sendiri. Ini juga ada PowerPoint. Nah, bisa dikerjakan sesuai dengan yang biasanya. Nah, bagi kalian misalkan memakai akun baru, bisa juga, tetapi harus gabung lagi di sini.
seperti dulu awal gabung ke kelas 12 agama 4. Kodenya BCA 5X4. Oke. Nah, sekilas akan saya tampilkan. Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas sedikit tentang pelaksanaan pernikahan dan walimah. Sebelumnya sudah belajar tentang apa? Persiapan pernikahan. Nah, di persiapan pernikahan kan ada hibah, ada mahram, ada mahar. Nah, jadi yang sudah disiapkan itu juga jangan lupa di sini ada di dalam pelaksanaan pernikahan itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, di sini bisa kita lihat pertama ada rukun-rukun nikah. Nah, syarat dan rukun nikah. Kedua ada walimah. Nah, yang pertama, rukun nikah itu ada calon suami. Nah, syarat menjadi calon suami ialah yang pertama beragama Islam. Harus ya, karena ini kan syaratnya dalam agama Islam. Jadi tidak boleh beda agama. Kan sudah ada persyaratan sebelumnya kan? Ada di pertemuan pertama tentang dilarangnya menikah. Nikah yang dilarang beda agama itu tidak boleh ya. Jadi di sini juga berkaitan. Makanya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua yang sudah kita pelajari itu ada kaitannya dengan pertemuan ketiga, karena pertemuan ketiga ini adalah puncak dari apa yang kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Yang pertama, syarat menjadi suami beragama Islam. Yang kedua, jelas bahwa ia laki-laki. Karena kalau nggak jelas dia laki-laki, nanti gimana? Kan yang menjadi imam itu laki-laki kan, seperti itu, imam rumah tangga maksudnya. Imam sholat juga. Ya, yang ketiga, atas keinginan sendiri. Tuh syarat calon suami atas keinginan sendiri. Meskipun dia itu menemukan gadis pilihannya sendiri ketika mau dihibah, atau dia itu dijodohkan oleh orang tuanya, dia itu harus dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, seperti itu ya. Nah, yang keempat, tidak beristri lebih dari 4. Kenapa? Karena kan poligami itu cuma sampai 4 kan. Nah, sebelumnya juga sudah disyaratkan. Jadi kalau mau nikah, salah satu, kalau misalkan sudah punya 4 istri tuh, nah salah satunya harus dicerai dulu kayak gitu, atau kalau salah satunya meninggal baru boleh nikah lagi kayak gitu ya. Jangan rakus. Yang bagian cowok-cowoknya jangan rakus. Yang kelima, syarat menjadi calon suami itu tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri. Nah, di mahram ini kan sudah dijelaskan kan di pertemuan kedua, maka yang pertemuan kedua itu diingat-ingat, jangan sampai suka sama mahram sendiri ya, kayak gitu. Terus yang keenam, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya. Nah, misalkan tuh kan syarat mahram itu kan juga saudara, tidak memadu 2 istri kan kemarin di mahram. Nah, tidak memadu 2 saudara. Nah, misalkan tuh saya punya kakak. Nah, misalkan saya punya kakak, terus ada laki-laki suami kakak saya. Misalkan suami kakak saya mau nikah, ya jangan kakak lah, siapa ya, kan saya punya saudara si A. Nah, si A ini kakak saya perempuan, terus suaminya si A, suami kakak saya ini mau beristri lagi. Nah, mau beristri lagi itu nggak boleh saya yang jadi calon istrinya, karena saya masih ada hubungan mahram dengan istrinya itu, seperti itu. Yang udah jelas ya, nggak boleh memadu 2 saudara menjadi istrinya kayak gitu, harus orang lain kalau memang mau berpoligami, karena memang di mahram seperti itu dan disyarat nikah juga
juga seperti itu. Yang keenam, yang selanjutnya, tidak dalam keadaan ihram atau haji, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Jadi kalau mau nikah itu syaratnya tidak boleh ihram, bukan ihram muhrim, bukan mahram ya, muhrim, tidak sedang ihram. Ini ada rukun nikah yang kedua. Nah, rukun nikah yang kedua ini ada calon istri. Harus ya, kalau ada calon suami ya mesti ada calon istri. Mau nikah sama siapa kalau nggak ada istri ya? Kadang nggak ada calon istri. Nah, jadi calon istri ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, beragama Islam, jelas ya, sama ya dengan yang calon suami. Yang kedua, jelas bahwa ia perempuan, jelas ya, bukan waria. Yang ketiga, jelas bahwa yang ketiga, tidak ada hubungan mahram dengan calon suami, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak ada hubungan mahram. Kalau misalkan hubungan masih saudara tapi jauh masih bisa, asalkan bukan mahram. Yang selanjutnya, tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Nah, kalau dia masih menjadi istri orang lain, maka nggak boleh nikah dengan laki-laki lain, karena kan kalau misalkan nanti ya, kalau laki-laki kan boleh poligami, kalau perempuan nggak boleh, karena kan nanti kalau misalkan punya anak, nah ini anak dari siapa, nanti bingung kan anaknya nasabnya ke siapa, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, kemauan sendiri bagi janda. Nah, kalau janda itu harus kemauan sendiri, tidak boleh dipaksa-paksa oleh orang. Misalkan dia sudah jadi janda ya, masih umur berapa, masih muda lah misalkan, terus sama orang tuanya disuruh nikah, dia kalau memang nggak mau ya udah nggak boleh dipaksa, tapi kalau memang mau dia boleh menikah, seperti itu ya. Terus mendapat izin dari wali bagi gadis. Jadi kalau masih gadis ya, dia itu harus mendapatkan persetujuan wali, karena dia itu masih tanggungan orang tuanya, seperti itu. Yang selanjutnya sama, tidak sedang ihram, haji atau umroh, tidak sedang ihram itu muhrim, bukan mahram ya. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi gitu. Ya, selanjutnya ijab qabul. Nah, di sini ada ijab qabul. Ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali dari pihak perempuan, wali yang tadi, atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Yang selanjutnya, qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Nah, jadi kalau ijab ini diucapkan oleh wali nasab atau wali hakim, nanti akan dijelaskan ya, wali nasab atau wali hakim. Kalau misalkan wali nasabnya itu nggak ada, maka wali hakim. Kalau misalkan wali nasabnya ada, misalkan ayahnya ada, tapi kan kebiasaan kalau di desa atau di sudah lumrah lah ya, yang menikahkan itu wali hakim, maka wali hakim itu maka bapaknya itu harus ada di sana, atau jika nggak ada nggak apa-apa, yang penting sudah menyerahkan dirinya untuk diwakili, seperti itu, dari si wali nasab tersebut. Nah, ucapan ijab itu seperti ini. Misalkan yang mau nikah Hasan dengan Fatimah, misalkan ya, Hasan, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti siapa, binti orang tuanya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat misalkan, atau dengan mas kawin emas 2 gram 2 kilo apa ya, kebanyakan apa
mahar berapapun disebutkan, misalkan di dalam akad tidak disebutkan juga nggak apa-apa ya, seperti yang dulu mahar dibayar tunai gitu. Misalkan maharnya emas 2 gram lah. Ya Hasan, saya nikahkan saudara Hasan dengan saudari Fatimah misalkan binti Ali misalkan, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, harus bersambung dengan qabulnya. Qabulnya itu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Jadi si pengantin laki-laki itu, calon suaminya itu harus langsung, saya terima nikahnya Fatimah binti Ali misalkan dengan mahar tersebut dibayar tunai, atau disebutkan juga maharnya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau sudah tunai sah dari si saksi, 2 orang saksi ya laki-laki, 2 orang saksi laki-laki itu mengucapkan sah, jadi maka itu pernikahannya sah, seperti itu. Kalau saya sendiri masih belum ya, cuman dari buku yang saya baca dan dari dulu SMA saya belajar seperti itu. Jadi untuk ijab dan qabul bisa dibedakan ya. Kalau ijab ucapan dari walinya atau wali hakim. Kalau qabul dari calon suami yang mengatakan dia itu menerima, seperti itu. Entah itu memakai bahasa Arab, qabil tuh kayak gitu-gitu. Entah dia menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, sesuai dengan tradisi yang ada ya. Yang penting menggunakan lafaz nikah atau tajwid. Terserah mau menggunakan bahasa apapun ya. Di ijab qabul ini juga ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama yang saya sebutkan tadi menggunakan lafaz nikah. Yang kedua, ijab qabul diucapkan oleh pelaku akad nikah, si wali tadi atau wali hakim dengan calon suami. Yang ketiga, antara ijab dan qabul itu harus sambung, tidak ada perbuatan atau perkataan lain yang menyelingi gitu. Misalkan saya nikahkan si fulan binti si fulan dengan nana gitu. Nah, jadi dengan tunai gitu, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, misalkan sudah tunai. Nah, jadi ketika sudah tunai dari wali, maka harus saya terima nikahnya siapa-siapa. Nah, sampai tunai jadi 2 orang saksi mengatakan sah, maka sah kayak gitu. Jadi nggak boleh diselingi oleh perkataan atau perbuatan lain selain 2 orang itu tadi. Kenapa? Karena takutnya itu misalkan si laki-laki tuh nggak sadar, misalkan kamu nikah di misalkan masih tidak nyambung. Misalkan dari wali itu bilang sudah tunai, si calon suami itu seperti masih dibisik-bisiki atau atau seperti tidak yakin dengan pernikahan ini, seperti itu. Kalau tidak nyambung, takutnya tidak yakin atau tidak seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, pelaksanaan ijab qabul ini harus berada pada satu tempat, jadi tidak boleh online ya. Saya mau nikah, misalkan ada calon suami saya mau nikah dengan saya, oh iya pak, saya mau nikahkan anak jenengan, tapi saya di sini ya, online, pakai online lah, nikah pakai online, berarti nanti hubungan suami istrinya juga pakai online ya. Nah, jadi ketika akad seperti ini kan memang benar-benar sakral ya. Pelaksanaan akad ini memang benar-benar sakral, jadi harus dipersiapkan matang-matang. Memang harus dipersiapkan, tidak boleh online akadnya, harus
harus bertatap muka seperti itu ya. Yang kelima, syarat ijab kabul itu tidak digantungkan dengan persyaratan apapun. Jadi maksudnya tidak apa ya, kadang kan ada mertua ke calon mantunya itu, kamu mau nikah dengan anak saya, kamu tuh harus apa ya, harus ngasih rumah atau ngasih ini ya, atau ngasih apapun, adalah syaratnya, atau kamu harus nunggu sampai kakaknya nikah dulu. Tidak ada ya persyaratan seperti itu dibuat-buat sendiri. Ya, yang keenam selanjutnya, syarat ijab kabul itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak dibatasi, tidak buru-buru kayak gitu. Selanjutnya wali di sini yaitu orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaannya dengan seorang lelaki menurut aturan syariat Islam. Maaf, mulai lelah ya, siang. Wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab, masih belum saya sebutkan ya. Wali nasab itu yang pertama itu ada ayah. Jelas ya kalau ayah jadi wali nasabnya, kecuali kakek. Yang kedua itu ada kakek dari ayah, kakek yang dari ayah ke atas, ayahnya kakek, tapi kakek yang dari ayah ya, pokoknya yang dari ayah ke atas. Saudara laki-laki kandung, boleh adik, boleh kakak, tapi adiknya harus memenuhi persyaratan wali. Nanti saya bahas persyaratan wali. Yang keempat selanjutnya, saudara laki-laki dari sebapak. Jadi kalau punya saudara laki-laki dari sebapak itu boleh menikahkan kalian, tapi sudah balik. Yang kelima, anak laki-laki saudara kandung. Anak laki-laki saudara kandung itu berarti ponaan kandung. Tapi yang selanjutnya ada anak laki-laki dari saudara anak laki-laki dari saudara sebapak, ponaan ya dari sebapak. Misalkan punya bapak dua, berarti saudara yang anak laki-laki dari bapak dari ibu satunya itu kan sebapak. Terus selanjutnya paman itu paman dari ayah ya, saudara laki-laki ayah yang sekandung, atau boleh juga saudara laki-laki ayah yang sebapak. Yang selanjutnya anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-lakinya paman, tapi paman yang dari bapak tadi. Terus anak laki-laki paman dari sebapak, kayak gitu. Jadi pokoknya urutan nasabnya apa ya, wali nasabnya itu menurut yang berhubungan dengan bapak, bukan dari ibu. Seperti itu, nasabnya ke bapak, bukan dari nasab ke ibu. Yang 10, ada 10 wali nasab tersebut yang saya jelaskan. Yang ke-11 itu ada wali hakim. Hakim bisa menjadi wali. Tadi belum saya sebutkan ya syarat-syarat wali. Syarat wali yang pertama laki-laki, jelas laki-laki ya. Yang kedua Islam. Yang ketiga balik itu berarti membedakan antara yang benar atau yang salah, sudah dewasa ya, balik. Yang keempat berakal. Berakal sehat, tidak gila, tidak apa ya, pokoknya balik juga masuk berakal, tidak stres atau tidak apa. Yang kelima ada merdeka bukan budak ya.
Yang keenam, adil. Yang ketujuh, tidak sedang melaksanakan ihram, sama seperti syarat-syarat yang sebelumnya. Ketika wali nasabnya sudah tidak ada, maka boleh memakai wali hakim. Wali hakim syaratnya di sini, yang pertama, tidak ada wali nasab. Yang kedua, wali yang dekat tidak memenuhi syarat. Wali yang jauh tidak ada. Yang ketiga, wali yang jauh sedang ihram. Wali yang dekat sedang ihram. Ya, kalau sedang ihram tidak boleh menjadi rukun yang ada di rukun nikah tadi, seperti itu. Untuk yang ketiga, wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak bisa ditemui, tidak dapat dijumpai. Karena kan kalau jadi wali atau semua rukun nikah tadi itu harus berada dalam satu tempat, seperti itu ya. Yang selanjutnya, wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan, kayak gitu. Kadang gak mau menikahkan, bisa jadi karena dia rugi atau apa, kayak gitu ya. Jadi langsung diserahkan ke wali hakim, kayak itu boleh. Atau yang keenam, wali yang lebih dekat bersembunyi karena tidak mau menikahkan. Bersembunyi. Kenapa pakai bersembunyi, Pak? Yang ketujuh, wali yang dekat bersikeras tidak mau menikahkan. Jadi kalau misalkan sudah syarat-syaratnya udah dipenuhi, terus walinya itu nggak mau, nah ada apa ini, gitu. Nanti boleh menggunakan wali hakim. Yang kedelapan, wali yang dekat itu hilang atau tidak diketahui keberadaannya, hidup maupun mati. Namanya juga udah nggak ada wali ya, jadi ya pakai wali hakim. Kayak misalkan tidak ada wali, misalkan wali nasabnya masih ada tetapi menggunakan wali hakim juga bisa, dengan kata mewakilkan dari bapak ini, saya menikahkan Anda atau saudara bersama Fatimah binti siapa, dengan apa ya, saya mewakilkan. Pokoknya harus ada kata mewakili kalau memang mewakili. Tapi kalau memang sudah wali nasabnya nggak ada, ya berarti langsung wali hakim, cus. Seperti itu. Istilah sebenarnya ada dua istilah perwalian dalam pernikahan, itu ada wali mujbir, ada wali adol. Nah, wali mujbir ini wali yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Nah, jadi boleh ya kalau wali mujbir, tapi wali mujbir ini hanya ayah atau kakek dari ayah tadi di wali nasab, itu boleh menikahkan wanitanya, anak wanitanya itu atau cucu wanitanya itu tanpa meminta persetujuan dari wanita tersebut, seperti itu. Tapi untuk wali mujbir ini ada persyaratannya juga. Yang pertama, wali mujbir ini tidak ada permusuhan dengan anak gadis yang akan dinikahkan. Ya, tidak ada permusuhan. Kalau permusuhan nanti takutnya si gadis tidak mau, endingnya tidak mau melayani si suami, seperti itu ya. Yang kedua, perempuan dengan laki-laki yang akan dijadikan suaminya itu harus sekufu atau selevel, seperti itu, pantas. Yang ketiga, calon suami mampu membayar mas kawin. Jadi yang keempat, calon suami tidak buta dan tidak punya cacat yang merugikan pihak wanita. Jadi kalau misalkan calon suaminya itu
sudah tanpa pengetahuan dari wanitanya, dia dia si calon suaminya juga tidak mempunyai, si calon suaminya misalkan mempunyai penyakit yang merugikan si wanitanya atau cacat yang merugikan wanitanya, kan kasihan wanitanya seperti itu. Jadi harus dari pernikahan ini memang benar-benar harus dipersiapkan matang-matang, mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan agar tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Atau kalau misalkan si kakek, misalkan ya seperti di film-film itu, misalkan si kakek itu tidak suka sama cucu perempuannya misalkan, terus dia itu mau menikahkan si cucunya itu agar mendapatkan harta dari calon suaminya, tapi endingnya nanti calon istrinya itu teraniaya oleh calon suaminya. Misalkan itu film, nah itu tidak boleh seperti itu, takutnya nanti kan merugikan pihak istri ya. Paham ya yang laki-laki, adik-adik ya. Yang kedua ini wali adol. Nah, wali adol itu wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya karena alasan-alasan tertentu. Nah, wali adol ini melakukan telah melakukan kezaliman karena dia itu tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memang sudah memenuhi syarat seperti itu ya. Sekufu juga misalkan. Tetap maka perwaliannya itu tidak digantikan dengan yang wali nasab di bawahnya, tetapi langsung diberikan ke wali hakim. Tetapi kalau misalkan walinya tidak setuju kalau misalkan walinya tidak setuju karena calon suaminya itu tidak sekufu atau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak disebut wali adol seperti itu. Maka si wali nggak dolim kayak gitu, karena memang si calon suami memang nggak pantas. Misalkan si wali sudah tahu kalau calon suaminya itu orang tidak baik-baik kayak gitu tuh, boleh si wali menolak, tidak menikahkan itu. Ya, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua ya. Makanya cari calon itu yang benar-benar baik pada dirinya, pada orang tuanya ya. Ya, ketika belum ada yang belum saya jelaskan di dua orang saksi. Dua orang saksi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dua orang laki-laki minimal. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga, baligh, berakal sehat. Yang ketiga, dua orang saksi syaratnya. Yang pertama, dua orang saksi syaratnya yang pertama, dua orang laki-laki minimal. Yang kedua, beragama Islam. Jelas ya, sama seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, baligh ya, dewasa, dapat membedakan yang baik dan yang benar. Yang keempat, berakal sehat, tentunya tidak gila, tidak sedang mabuk, tidak sedang pingsan atau pingsan menjadi wali, sah. Yang kelima, merdeka, bukan budak. Yang di sini ya, hari ini sudah nggak ada budak ya. Kalau dulu sekarang insya Allah sudah merdeka semua. Yang selanjutnya, syarat menjadi dua orang saksi itu bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Misalkan menggunakan bahasa Indonesia,
ya mendengar dan memahami bahasa tersebut. Kalau misalkan di sana menggunakan bahasa Madura, ya paham dengan bahasa Madura. Kalau misalkan yang akad tadi itu menggunakan bahasa Arab, ya yang dua orang saksi itu paham dan bisa sesuai dengan kondisi di sana, seperti itu, menggunakan bahasa apapun. Yang selanjutnya, tidak sedang ihram, haji ataupun umroh, semuanya ya. Kalau ihram tidak boleh ini menjadi 5 rukun nikah yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini kan 2 orang saksi tadi, 2 orang saksi, 2 orang laki-laki. Tapi lebih amannya disaksikan oleh banyak orang. Kadang kan dalam pernikahan hanya dihadiri oleh 5 rukun nikah ini, tetapi lebih baik itu dihadiri oleh banyak orang, biar banyak yang melihat, biar banyak yang menghadiri, banyak juga yang mendoakan, banyak juga turun rahmat di sana, banyak yang menyaksikan, maksud seperti itu. Atau bisa juga di walimah nikahnya, akadnya. Nih ada walimatul urs. Walimah itu ya seperti tasyakurannya orang yang menikah. Nah, kalau di rumah itu kan bahasanya pakai bahasa Madura, maka namanya itu konjengan, walimatul urus. Walimah di sini menurut bahasa berarti makanan, menurut istilah ialah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan kepada para undangan sebagai pernyataan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Maka ketika misalkan akad nikahnya itu dilangsungkan di walimah tersebut, di acara walimah, nggak apa-apa. Tetapi sebelum acara walimah yang digelar itu, maka akadnya didahulukan. Setelah akad selesai, sah, sudah doa, baru diadakan walimah. Atau akadnya di hari sebelumnya boleh, tergantung ya. Pokoknya akad dulu, baru walimah. Jangan dibalik ya, nanti senang-senang dulu, pesta dulu, baru akad. Oh, kayak gitu ya. Walimah ini sebagai rasa syukur kalau dia sudah mengadakan, kalau dia sudah menikah. Dan juga ada hikmah-hikmah dalam walimah di sini. Ini ada hukum walimah. Hukum mengadakan walimah ialah sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Tetapi hukum menghadiri walimah di sini wajib. Selanjutnya, hikmah walimah. Nah, hikmahnya kenapa diadakan walimah? Karena ini, yang pertama, menyiarkan pernikahan karena sunnah hukumnya, dan berusaha menghindari nikah siri rahasia. Jadi menciarkan Islam, menciarkan pernikahannya, kan sunnah hukumnya ya, biar dapat pahala sunnah, dan juga berusaha menghindari nikah siri. Jadi kalau nikah sembunyi-sembunyi kan nikah siri ya. Jadi kalau orang nggak tahu, loh kok dia sudah satu rumah, kapan nikahnya, kayak gitu. Kalau misalkan nikahnya itu diem-dieman, nikah siri, kan orang itu pada curiga, apa dia itu melakukan zina atau gimana ya. Orang-orang itu kan pada netizen itu pada kepo, wah nanti muncul fitnah lagi kan. Nah, hanya diadakan walimah, kok biar tahu, oh si A itu sudah nikah sama siapa, sama ini gitu. Yang kedua, hikmah dari walimah ini
mengungkapkan rasa gembira dalam menikmati kebaikan. Yang ketiga, agar pernikahan diketahui oleh banyak orang. Yang seperti tadi saya katakan, biar tidak muncul fitnah. Yang keempat, memberikan rangsangan segera menikah kepada orang yang suka membujang. Nah, ini sindiran secara halus, guys, adik-adik. Karena nikah itu sunnah Nabi. Sudah belajar ya sebelumnya hukum-hukum dari menikah itu seperti apa. Ada yang sunnah, ada yang wajib, seperti itu. Jadi kalau kalian yang suka membujang, berarti tidak mau mengikuti sunnah Rasulnya gitu. Jadi separuh agamanya itu menikah dengan menikah. Baik adik-adik, dari sekian yang sudah saya jelaskan sedikit barusan, mungkin ada yang ditanyakan? Jika sudah tidak ada pertanyaan atau jika mau menanyakan, silahkan bisa komentar langsung di Google Classroom ya, bisa bertanya di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk absensinya jangan lupa diisi di Google Classroom, karena jika tidak mengisi absensi maka dianggap tidak hadir. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia wal akhirah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.